Halo Travelovers, kembali lagi bareng aku, Teuku Dodial Faid dan aku Irham Malika dalam podcast Bicara Pesona Barat Selatan. Nah, di episode kali ini kami sedang berada di Kabupaten Aceh Selatan dan tentunya kita akan mengulik seputar wisata dan juga cerita unik dari daerah ini. Nah, betul sekali Kak, dan tentunya nanti kita juga bakal mengulik nih spot-spot menarik ataupun potensi wisata yang ada di Aceh Selatan bersama dua narasumber hebat kita yang sudah hadir pada hari ini ya Kak. Nah, kita kenalin dulu dua narasumber kita pada hari ini. Yang pertama ada Pak Musin yang merupakan Kepala Dinas Pariwisata di Kabupaten Aceh Selatan. Halo, selamat pagi Pak Musin. Pagi kembali. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah masih semangat ya. Dan di sebelahnya sudah ada Kak Nova yang merupakan pelaku UMKM di Kabupaten Aceh Selatan. Assalamualaikum Kak Nova. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik. Wah, luar biasa ya Kak ya. Dan mungkin untuk mengulik pertama nih, kita akan berbincang langsung dengan Kadis Pariwisata Aceh Selatan. Dan yang ingin kita tanyakan adalah Pak, mungkin Bapak bisa menjelaskan nih sedikit potensi apa ajakah yang ada di Aceh Selatan, baik itu wisata maupun budaya nih Pak. Karena mungkin juga travelovers yang ingin berkunjung ke Aceh Selatan mau tahu nih kira-kira potensi yang ada di Aceh Selatan Pak. Baik, terima kasih. Aceh Selatan ini sebenarnya memang salah satu daerah yang berada di barat selatan Aceh yang mempunyai bentangannya yang cukup indah ya. Itu adalah modal utama bagi Kabupaten Aceh Selatan ini untuk mengembangkan wisatanya. Potensi wisata yang ada di Aceh Selatan ini ada wisata bahari tentunya, karena kita mempunyai garis pantai yang terpanjang di Barsela. Kemudian di sini juga ada wisata agrowisata, ekowisata. Bahkan juga kalau dari segi budaya ya, kita punya ragam budaya. Kita punya 3 suku di sini. Jadi ada suku Wanuk Jame, suku Aceh, dan suku Klut. Otomatis wisata budayanya cukup beragam di sini, yang tentu menjadi daya tarik tersendiri ya bagi pengunjung yang datang ke Aceh Selatan. Kemudian di Aceh Selatan ini juga punya wisata religi, karena di sini juga ada beberapa pesantren yang terbesar di Aceh ya, yang ada di Aceh Selatan itu. Luar biasa rekan, jadi memang cukup banyak nih potensi-potensi wisata ataupun budaya yang ada di Aceh Selatan. Tapi kalau boleh kita mengulik sedikit nih Pak, kalau misalkan travelovers ingin berkunjung tapi waktunya mepet gitu Pak ya, dan kalau harus memilih 1 atau 2 potensi yang luar biasa untuk kita promosikan gitu Pak, kira-kira apa Pak? Baik. Kalau memang kita begini, pengunjung itu mungkin ada yang memang punya waktu 1 hari, ada yang bermalam gitu ya. Tapi kita menginginkan pengunjung yang datang ke Aceh Selatan ini dapat bermalam lah ya, itulah menginap gitu kan, itu teman target kita. Sebenarnya kalau memang bagi pengunjung yang hanya ingin berwisata dalam 1 hari, mungkin mereka bisa menikmati. Di sini juga terkenal dengan wisata legendnya, wisata Tapak Tuan Tapa gitu. Itu berada persis di kota Tapak Tuan. Jadi kalau dalam waktu 1 hari itu mereka dapat berwisata di Tapak Tuan Tapa, itu wisata legendnya. Bisa ke air terjun tingkat 7, pemandian Putri Naga, juga tidak terpisah dari wisata legendnya, cerita legendanya. Kemudian juga bisa ke air dingin. Bahkan di sini ada juga Goa Kalam, juga bagian dari kisah cerita legenda itu. Di sini juga ada sisik naga ya, batu merah di sana ada juga. Jadi kalau 1 hari itu mungkin wisatawan dapat berkunjung di Aceh Selatan ini, di Kota Tapak Tuan khususnya, dan mereka juga dapat mengunjungi air terjun Idingen. Nah, itu air terjun mungkin salah satu di Aceh atau di Indonesia yang air terjunnya langsung berhadapan dengan samudra gitu, dengan pantai pasir putih gitu, hanya dipisahkan oleh jalan lintas nasional gitu ya. Jadi mungkin wisatawan dalam 1 hari itu dapat menikmati panorama yang ada di Tapak Tuan, bisa ke air terjun Eidingen sambil menikmati pesona alam pantai putihnya.
Kemudian kalau udah jelang sorenya ya dapat menikmati kuliner di desa wisata kuliner Luk Rekam gitu. Juga tidak terlalu jauh dari Kota Tapak Tuan, hanya sekitar 5-10 menit lah. Udah sampai kita ke Luk Rekam gitu. Ya, nah luar biasa sekali ya. Tadi yang udah dijelaskan sama Pak Muhsin membuat travel lovers di rumah pastinya nggak sabar lagi untuk berkunjung ke wisata-wisata yang ada di Aceh Selatan. Nah tapi selain wisata, tentunya di setiap kabupaten kota itu memiliki produk UMKM unggulan. Nah kalau di Kabupaten Aceh Selatan sendiri, kira-kira apa nih Kak produk unggulan UMKM-nya? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nova Tristiana. Sebagai salah satu pelaku usaha yang ada di Aceh Selatan, itu produk-produk yang ada di Aceh Selatan itu sangat banyak ya, sangat luar biasa. Terutama ada itu yang namanya manisan pala, kemudian ada yang namanya bir pala, terus ada yang VCO, Virgin Coconut Oil, itu juga sudah ada. Itu berbagai macam ada, dan salah satunya ada juga termasuk menu tradisional itu seperti keripik manyang umak, terus ada yang bidang pisang, ada juga yang dari komoditi pisang, itu keripik pisang manis, keripik pisang sale, dan masih banyak yang lainnya. Oke, berarti ada beragam sekali potensi UMKM dari Aceh Selatan ini. Pasti yang ditekankan itu pisang dan pala ternyata ya Kak, Iya. kalau di Aceh Selatan ya. Nah kalau sekarang untuk saat ini sendiri produk UMKM-nya itu bisa menghasilkan atau diproduksi berapa banyak dan laku berapa banyak Kak? Mungkin bisa dalam kurun waktu setahun, sebulan, atau bagaimana hitungannya? Iya, kalau untuk sebulan itu kan terkadang salah satu UMKM itu bisa mencapai 1000 pieces ya, dalam salah satu UMKM, karena di setiap titik lokasi pariwisata itu banyak yang menjual berbagai macam produk oleh-oleh yang ada di Aceh Selatan gitu. Oke, terus kalau untuk tempat membelinya di mana nih Kak? Kalau travel lovers pengen bawa oleh-oleh dari Aceh Selatan, di mana mereka bisa mencari produk unggulan UMKM ini? Iya, baik. Itu ada di salah satunya seperti di di objek wisata Tuan Tapa. Itu bisa banyak di situ, ada manisan pala, di situ banyak yang ada dijajakan ya. Jadi masyarakat Aceh Selatan, para wisatawan itu tidak susah-susah lagi untuk memperoleh oleh-oleh yang ada di Aceh Selatan. Itu banyak disediakan tempat oleh-olehnya. Gitu. Oke, nah tapi kalau misalnya kita berbicara mengenai peran pemerintah dalam membantu UMKM, kira-kira dari Dinas Pariwisata sendiri apa program yang sudah dilakukan untuk membantu UMKM, Pak? Begini, tentu pariwisata itu tidak bisa kita pisahkan dengan UMKM, karena salah satu pengunjung datang ke daerah itu pasti mereka itu selain membawa kenangan, mereka membawa oleh-olehnya. Jadi peran Dinas Pariwisata yang pertama sekali adalah menumbuhkan iklim dulu, iklim kesadaran bagi masyarakat umumnya, kemudian bagi pelaku-pelaku UMKM ini, bahwa dengan tumbuhnya pariwisata ini, UMKM juga akan ikut tumbuh berkembang gitu. Jadi kita dalam membantu UMKM ini terutama dari segi promosinya. Nah, jadi kita akan mempromosi terus tuh apa-apa yang ada yang dihasilkan oleh putra-putri terbaik di Aceh Selatan ini. Bahkan kita juga sering membawa produk-produk UMKM ini ke tingkat provinsi gitu untuk kita promosikan di ajang-ajang festival yang ada di provinsi. Seperti di festival kuliner, kita juga membawa pegiat pelaku-pelaku UMKM ini untuk tampil di sana. Bahkan di tahun 2022 kita membawa pelaku UMKM ini menghasilkan menu terbaru untuk Aceh Selatan yang tidak ada di daerah lain, yaitu sate lola, Bu Nova ya. Iya, Ya, sate lola itu muncul di kuliner tuh, di kuliner Aceh gitu. Kita bawa dari sini. Itulah yang sekarang ini kalau wisatawan mau ke Aceh Selatan mau menikmati sate lola itu bisa ke ke desa wisata Luk Rekam. Nah, di situ khusus tuh menu-menu seafood semua tersedia di situ. Kemudian setelah kita dorong pelaku-pelaku UMKM ini, dan alhamdulillah 3 tahun terakhir ini iklim pariwisata di Aceh Selatan ini terus tumbuh ya. Kita dapat melihat berbagai kafe mulai tumbuh di Aceh Selatan ini. Seperti yang kita hari ini berada nih di salah satu kafe di Kota Tapak Tuan, yaitu Kafe Saung Bambu. Ini juga tumbuh berkembang beriringan dengan berkembangnya pariwisata di Kabupaten Aceh Selatan.
Luar biasa Ika. Jadi memang secara tidak langsung pariwisata ataupun UMKM yang ada di Aceh Selatan sedikit demi sedikit sudah mulai tumbuh nih Ika ya. Dan pun Dinas Pariwisata juga ikut andil nih dalam perkembangan pariwisata dan juga potensi UMKM. Tapi kalau boleh kita mengulik sedikit nih Pak, apakah dari Dinas Pariwisata akan melakukan upaya-upaya untuk menciptakan apakah kawasan khusus untuk pelaku UMKM atau semacamnya Pak? Baik, sebenarnya di 3 tahun terakhir ini kita sudah mencoba merubah mindset ya, mencoba merubah program pengembangan sektor wisata ini. Kalau dulu mungkin kita membangun wisata baru atau wisata buatan. Jadi dalam 3 tahun terakhir ini kita sudah merubah itu. Untuk pengembangan sektor wisata ini kita bergerak dari desa. Karena untuk Aceh Selatan ini punya 92 destinasi nih. Dari wisata ini yang bisa kita kembangkan gitu kan. Jadi sekarang ini iklimnya kita tumbuhkan dari desa. Jadi desa itu mulai bersaing untuk menumbuhkan destinasinya masing-masing. Tentu peran kita selaku pemerintah daerah, kita telah menyelesaikan regulasinya. Jadi kita telah menyelesaikan kanun Rifarda, rencana induk pengembangan keperusahaan daerah. Itu sudah selesai di tahun ini. Kemudian kita juga sudah menyelesaikan kanun restribusi, yaitu beserta turunan verbutnya. Jadi dengan adanya itu, maka pengembangan pariwisata yang digerakkan dari desa itu mereka semakin yakin gitu. Dan dapat kita lihat juga bahwa dengan tumbuhnya iklim pariwisata di desa ini, ekonomi masyarakat setempat, terutama yang di lokasi itu ya semakin tumbuh lah, terutama ekonomi masyarakat kecil gitu. Karena target kita memang itu ya, target dari pengembangan wisata ini yang pertama sekali untuk mengembangkan ekonomi masyarakat kecil, selain kita untuk mendongkrak atau meningkatkan PAD, pendapatan asli daerah gitu. Jadi sekarang ini untuk Aceh Selatan, di 3 tahun terakhir ini, alhamdulillah daya kunjung wisatawan ke Aceh Selatan semakin fenomenanya semakin meningkat, dan itu perlu kita syukuri, dan semoga di tahun-tahun depannya semakin bertambah lagi gitu. Luar biasa. Jadi memang dari pihak Dinas Pariwisata kita meng-highlight bahwa akan dimulai dari kawasan-kawasan per desa Pak, yaitu kita tingkatkan potensi wisatanya melalui desa-desa dan juga sumber daya manusianya. Wah, luar biasa Pak. Tapi kalau boleh kita mengulik sedikit lagi nih Pak, karena kita berbicara soal pariwisata, kita pahami bersama bahwa Tapak Tuan ini terkenal dengan Tuan Tapa. Tuan Tapa. Nah, kalau kita boleh bercerita dan sharing-sharing, apakah Tuan Tapa ini betul adanya Pak atau bagaimana nih Pak sebenarnya? Iya, memang suatu daerah itu dia punya potensi yang sangat potensi yang utama ya, Iya, yang akan menjadi daya tarik baik itu bagi pengunjung wisata lokal Nusantara maupun pengunjung dari wisata mancanegara ya. Memang di Aceh Selatan ini lebih terkenal dengan wisata legendanya, sehingga Tapak Tuan ini dulu juga pernah dikenal dengan Kota Naga. Nah, itu sekarang legenda Tuan Tapanya. Sebenarnya cerita legenda Tuan Tapa ini adalah cerita legenda. Yang namanya cerita legenda itu istilahnya bukan cerita sejarah ya, tapi dia itu lebih ke cerita rakyat gitu ya. Namun demikian, uniknya dengan cerita legenda Tapak Tuan Tapa ini, kita bercerita tentang legenda ini, tetapi diiringi dengan bukti-bukti yang masih ada, yang dapat kita lihat sampai sekarang secara otentik gitu. Kita mau lihat tapaknya, ya memang ada tapak raksasanya ya. Nanti bisa sama-sama kita melihat ke lokasi. Kemudian kita berbicara Tuan Tapanya, ada kuburan panjangnya itu, makam kuburan panjangnya masih ada. Kemudian kita berbicara dengan cerita naganya ya. Di sini juga ada sisik batu yang menyerupai sisik naga gitu. Habis itu ada hati yang menyerupai hati naga, batu merah yang malah dusun itu disebut dengan nama batu merah gitu. Di Desa Luk Bengkuang di pinggir laut itu memang ada semacam batu ya. Jadi ini memang cerita legenda, cerita rakyat, tetapi punya bukti yang ada, bukti yang otentik sekarang masih ada, yang dapat kita lihat gitu ya. Jadi ini memang sudah jadi andalan di Aceh Selatan bahwa cerita legenda Tapak Tuan Tapa ini, dan bagi pengunjung yang ingin melihat legenda-legenda semua yang kami ceritakan tadi itu mungkin kalau yang mau
berkunjung secara apa namanya 1 hari bolak-balik juga bisa dapat tercapai gitu kan. Tapi akan lebih indahnya dapat berkunjung 1 atau 2 hari di Tapak Tuan. Supaya gitu. lebih banyak mengeksplor. Karena nanti bisa dapat menikmati mandi di air terjun, ya pemandian air terjun Putri Naga itu nggak jauh, cuman hitungan menit kita udah sampai dari penginapan gitu. Jadi Aceh Selatan ini memang kalau tidak berlebihan kami katakan memang salah satu kabupaten yang layak dikunjungi di barat selatan Aceh gitu. Karena ternyata ada begitu banyak wisata, sejarah, maupun legenda yang bisa kita eksplor di Aceh Selatan. Nah, tapi kalau kita kembali lagi ke UMKM nih Kak, tadi sudah dijelaskan juga sama Bapak Kepala Dinas Pariwisata bahwasannya sudah ada beberapa hal yang dilakukan oleh pemerintah untuk membantu UMKM. Nah, sebagai pelaku UMKM Pak Kak, kira-kira apakah Kakak merasa bantuan itu sangat membantu ataupun berdampak terhadap usaha yang dilakukan oleh para pelaku UMKM di Kabupaten Aceh Selatan atau bagaimana? Bisa dijelaskan? Ya, baik. Saya selaku pelaku UMKM itu sudah sering diajak oleh Dinas Pariwisata untuk berkolaborasi itu untuk mempromosikan produk-produk unggulan yang ada di Aceh Selatan. Seperti kemarin itu kami pernah ikut untuk acara Aceh Kuliner Festival, kemudian ada acara Pekan Raya Cahaya Aceh itu yang dilaksanakan di Banda Aceh, dan kami banyak kegiatan kolaborasi yang kita inikan dengan Dinas Pariwisata gitu. Oke, terus kalau misalnya kita berbicara mengenai respon masyarakat, baik itu masyarakat Aceh Selatan sendiri ataupun wisatawan yang berkunjung, Kak, kira-kira apakah mereka memiliki antusiasme ataupun daya beli yang tinggi terhadap UMKM Aceh Selatan atau bagaimana keadaannya sekarang? Iya, itu kalau pengunjung yang datang ke sini mereka yang lebih tertarik itu ada bir pala ya, yang apa namanya perpaduan fermentasi antara sari buah pala asli itu yang dipadukan, itu sensasinya itu luar biasa. Nanti bisa kita coba ya Pak ya. Ya di bir pala. Kemudian ada yang namanya yang keripik, yang pisang itu yang dari pisang wak, pisang asli, potensi lokal di sini itu ya, yang ditanam oleh para petani lokal yang ada di Aceh Selatan, itu terutama di daerah Menggamat sana ya, di daerah Kelut Tengah ya itu ya, di daerah Kelut Tengah. Itu kami bahan bakunya itu ada tersedia memang di daerah sendiri gitu. Jadi alangkah baiknya kita olah untuk menjadi cemilan gitu. Lagian petani memperoleh manfaat, bisa mengolah lahan tidur, kemudian hasil dari pertaniannya diolah oleh para UMKM, dan itu produk yang dihasilkan juga bernilai jual tinggi gitu. Iya, antusias masyarakat itu luar biasa. Luar biasa, berarti dari dalam maupun dari luar ya. Berarti yang diolah adalah hasil sumber daya alam dari Kabupaten Aceh Selatan sendiri. Kemudian dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi. Nah, tapi kalau kita berbicara mengenai kendala atau tantangan, apakah ada Kak yang dihadapi oleh UMKM Aceh Selatan? Sebenarnya ini apa yang masih kurang untuk mengembangkan UMKM Aceh Selatan sendiri? Ya, kalau untuk kendala saya rasa bisa dikatakan minim kendala ya, karena kita berlimpah bahan baku, kemudian para UMKM-nya itu pun sudah mulai banyak tumbuh di setiap desa. Jadi seperti yang dikatakan Bapak Kepala Dinas tadi, itu pengembangan wisata ke depan itu dilihat dari potensi yang berada di desa itu sendiri yang akan kita kembangkan nanti gitu. Tapi kalau dari sisi Pak Kadi sendiri melihat pertumbuhan UMKM di Aceh Selatan itu bagaimana Pak? Apakah sudah ada perkembangan dari tahun ke tahun? Baik. Memang perkembangan dari pegiat-pegiat UMKM ini dia beriringan ya, tumbuhnya beriringan dengan pengembangan sektor pariwisata gitu. Malah kami mencoba mengkolaborasikan antara pelaku wisata di destinasi wisata itu dengan pelaku UMKM. Dalam artian apa? Produk-produk UMKM ini bisa dititipkan di lokasi-lokasi wisata itu, sehingga daya beli terhadap apakah itu souvenir, apakah itu kuliner yang akan dibawa pulang oleh pengunjung itu sudah mudah didapatkan karena sudah ada di lokasi-lokasi wisatanya. Dan itulah yang gitulah yang kita bangun, kerjasama yang kita bangun antara pegiat UMKM dengan pegiat wisata yang ada di lokasi-lokasi wisata, sehingga produk-produk ini tidak lagi hanya dihasilkan, tetapi susah untuk dipasarkan. Sekarang sudah mudah, karena sudah saling bekerja sama. Bisa saja yang produk UMKM dari Kota Tapak Tuan ini dijual di pantai di Labuan Haji sana gitu, di lokasi wisatanya. Nah, jadi itu yang kita coba kolaborasikan. Selain kita memberikan
sosialisasi atau apa semacam pelatihan-pelatihan terhadap pelaku-pelaku UMKM. Untuk itu kita juga bekerja sama dengan pihak provinsi maupun pihak pusat ya. Kita sering itu hampir tiap tahun melakukan apa namanya pelatihan atau bimbingan teknis gitu. Malah ini untuk tahun ini sekitar 4 bulan lalu ya kita buat di Pantai SBB ya, di Pantai SBB. Itu juga kerjasama dengan pemerintahan pusat gitu. Wah, luar biasa. Jadi memang pelaku UMKM dan juga Dinas Pariwisata ataupun pemerintah di Aceh Selatan sudah bersinergi nih Kak ya dalam mempromosikan potensi wisata yang ada di Aceh Selatan. Tapi Pak, kita tadi sudah membicarakan soal potensi dan juga spot-spot wisata yang menarik gitu ya. Kalau kita berbicara soal tantangannya nih Pak, secara umum tantangan pariwisata yang ada di Aceh Selatan itu seperti apa Pak? Ya, baik. Sebenarnya berbicara wisata ini kan ada menariknya, ada tantangannya, ya terutama kita di Aceh ya. Maka kami dalam mengolah permasalahan ini menyusunkan suatu program, tentu kita melihat dulu apa tantangan yang akan kita hadapi gitu. Makanya 3 tahun terakhir ini kami mencoba mengenjot wisata ini, terutama wisata-wisata yang punya sudah punya destinasi, desa-desa yang sudah punya destinasi itu, kita genjot dari desa. Kenapa kita menggerakkan dari desa? Yang pertama sekali adalah kalau wisata itu tumbuh dan berkembang dari desa, yang pertama sekali adalah faktor keamanan, kenyamanan, itu akan tumbuh dia dengan baik. Karena kenapa? Masyarakat sendiri yang akan memanage di lapangan gitu. Bukan dengan ujub-ujubnya pemerintah daerah datang membangun destinasi. Kalau kita di Aceh ini memang agak tabu ya mendengar tentang wisata ini. Tapi kalau kita bangun iklim wisata ini dari desa, hal itu jadi menarik malah. Jadi tantangan itu hampir tidak ada gitu. Sehingga kita pun tidak hanya sekedar menggerakkan mereka untuk membangun destinasinya, tidak. Kita membangun pariwisata ini memang butuh kolaborasi. Terutama di pemerintah daerah ini kolaborasi antar SKPK atau antar dinas gitu. Karena kan tidak mungkin nanti dinas pariwisata yang akan bangun jalan ke lokasi, enggak. Itu kan tetap butuh kolaborasi dengan berbagai instansi dan dinas gitu. Dan setelah mereka desa ini menggerakkan potensi yang ada di desanya, kita perlahan membangun apa yang dibutuhkan di sana, infrastruktur apa yang dibutuhkan di lokasi. Misalnya jalan masuk, air bersih, itu kita dukung. Jadi setelah itu semua, regulasinya sudah ada, pengunjungnya sudah nyaman untuk berwisata, otomatis dia akan tumbuh dan hidup. Jadi tantangan dan rintangan itu kalau untuk di Aceh Selatan alhamdulillah hampir tidak ada ya. Masyarakatnya sangat welcome ya dengan tamu-tamu yang datang ke Aceh Selatan. Mengikuti dengan tagline kita Cedah. Jadi Aceh Selatan ini Aceh Selatan Cedah itu tagline wisatanya. Jadi kalau istilah kami itu pakai tagarnya itu cedah alamnya, ramah warganya. Ramah warganya. Jadi satu lagi ya, Aceh Selatan ini juga punya potensi wisata karena Aceh Selatan ini kan berada di garis pantai yang terpanjang ya. Selain wisata bahari, kita punya potensi wisata edukasi gitu. Karena Aceh Selatan ini juga berbatasan langsung dengan Loser, kawasan Loser gitu kan. Jadi untuk memanfaatkan kawasan Loser itu biar ada manfaat lah buat warga kita di Aceh Selatan ini. Kami sudah mengajak kerjasama dengan TNGL ya kalau di sini Yayasan TNGL untuk mencoba membuka di sana itu sebagai kawasan wisata edukasi gitu. Dan alhamdulillah mereka juga sudah memprogramkan, malah lagi merencanakan ini. Karena di sana ada Laut Bangko itu wisatanya sangat menarik dan penuh tantangan gitu. Nah, di sana ada wisata Laut Bangko. Kemudian kita juga bisa melihat orang hutan gitu. Di sana ada habitat orang hutan yang kalau di Indonesia ini sebagai orang hutan tercerdas tuh. Jadi kita sudah mengajak pihak Yayasan TNGL untuk dapat membuka space nanti, membuka jalan masuk ke dalam itu, kita membuat semacam jembatan masuk ke dalam itu. Jadi masyarakat bisa menikmati keadaan alam itu yang memang masih sangat alami gitu. Dan itu sekarang ini lagi digodok perencanaannya bersama antara TNGL gitu dan pemerintahan daerah. Kemudian kita juga memanfaatkan kawasan itu. Kita sudah melalui instansi terkait, dinas terkait sudah
menyelesaikan pengurusan izin tahura Taman Hutan Rakyat gitu. Itu sudah selesai, sudah ada izinnya. Jadi di kawasan itu kita punya spot wisata air terjun Tangga Seribu. Nah, itu luar biasa bagusnya. Air terjun Tangga Seribu itu ya luar biasa tingginya ya, tingginya luar biasa. Jadi itu memang berada di kawasan Tahura itu. Jadi maka kami membayangkan 2 atau 3 tahun ke depan ini regulasi kita sudah selesai, masyarakat kita sudah welcome, masyarakat sudah mau bersama-sama menggerakkan wisata ini. Pemerintah daerah tinggal mensupport aja, mensupport infrastruktur, fasilitas umum seperti fasilitas keagamaan, musala, fasilitas kebersihan, air bersih, toilet, tempat ganti pakaian. Kalau itu semua sudah ada, kami rasa Aceh Selatan ini memang jadi daerah tujuan wisata yang representatif ya di Barsela atau di Barat Selatan Aceh. Mungkin ada lagi. Wah, luar biasa. Jadi memang dari pemerintah pariwisata juga sangat mengedepankan kolaborasi, Pak ya. Iya, kita kolaborasi. Betul. Seperti yang dikatakan Pak Kadis tadi, sempat berkolaborasi dan akan berkolaborasi dengan Taman Nasional Gunung Leuser, Pak ya, untuk mengedepankan education dan juga tetap dimasukkan unsur-unsur pariwisatanya. Wah, luar biasa, Pak. Tapi kalau boleh kita bercerita sedikit, Pak, menurut Pak Kadis sendiri, langkah konkret apa nih, Pak, dalam mempromosikan wisata yang paling ampuh menurut Pak Kadis? Apakah melalui konten, ataupun melalui pemudanya, ataupun karena seperti yang kita pahami bersama bahwa Aceh Selatan ini sudah beberapa kali menang di PKI, kan? Juara satu Dan terus apakah ya. ini Ada salah apa satu itu? cara nih, Pak, atau bagaimana, Pak? Menarik. Memang wisata ini tidak terlepas dari 2 dia. Promosi dan pelayanan. Kita mengenjot promosi, kalau pelayanannya tidak sesuai dengan ekspektasi yang kita gembar-gemborkan di promosi juga tidak akan tumbuh dengan baik. Jadi untuk Aceh Selatan ini memang promosinya luar biasa kita gerakkan. 3 tahun terakhir ini kita terus tuh, baik itu melalui media massa, melalui platform digital ya, platform media sosial, maupun ajang-ajang event-event gitu. Karena kami menganggap begini, Aceh Selatan ini sudah 4 tahun loh berturut-turut menjadi juara 1 Anugerah Pesona Indonesia. Anugerah Pesona Indonesia Award ya. Jadi itu memang orang melihat untuk apa sih kita ikut itu, untuk apa sih kita menjadi juara. Tetapi di balik semua itu adalah promosi yang sangat mempunyai nilai yang sangat mahal ya, nilai yang sangat tinggi gitu. Karena promosi di ajang Anugerah Pesona Indonesia itu adalah promosi Nusantara itu, promosi di tingkat nasional gitu. Sehingga dengan munculnya Aceh Selatan ini 4 kali berturut-turut menjadi juara umum di Anugerah Pesona Indonesia, orang Ambon sana udah kenal, udah tahu dia. Oh, ada alam yang seindah ini ya di Aceh gitu. Ya, jadi mereka sudah tahu. Jadi kita tidak lagi main level wisata lokal gitu. Karena seperti yang di awal Bapak jelaskan tadi bahwa kita sudah memakai target nih. Siapa target pengunjung yang akan kita tarik gitu. Target kita terutama adalah pengunjung lintas provinsi atau wisata Nusantara yang berdekatan dengan kita. Ada Sumatera Utara itu, Lampung, Riau gitu. Jadi orang Medan itu datang ke Aceh Selatan, mereka itu bukan mencari wisata-wisata buatan. Mereka itu ingin menikmati alamnya Aceh Selatan. Jadi kalau tanpa promosi mereka nggak tahu, oh begini indahnya Aceh Selatan gitu. Jadi promosi itu memang terus kita galakkan, baik itu melalui media-media sosial. Kita juga membuat video-video promosi. Dan melalui influencer itu kita minta juga untuk berkreasi, mempromosikan, terutama anak-anak duta wisata ya. Anak-anak duta wisata kita harap menjadi ambasadornya wisata Aceh Selatan gitu. Jadi dengan demikian orang tidak asing lagi loh. Apalagi kita sudah punya tagline tadi. Jadi cukup dengan mengatakan bahwa di Aceh ini ada satu kabupaten dengan tagline-nya Cedah. Jadi orang akan tahu oh itu Aceh Selatan gitu. Jadi Cedah itu indah gitu, mempesona gitu, atau menakjubkan lah kalau dalam bahasa Indonesianya gitu. Jadi promosinya alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Kita sudah membuat beberapa video promosi untuk Aceh Selatan. Kita bekerja sama dengan berbagai media digital untuk terus mempromosikan. Kemudian kita mengikuti ajang-ajang kompetisi seperti Anugerah Pesona Indonesia itu sebagai bagian dari promosi juga.
Kemudian baru-baru ini ya tahun lalu, sudah tepat 4 hari yang lalu Aceh Selatan itu menjadi juara umum BKA ya. Jadi itu sebagai ajang promosi juga bahwa Aceh Selatan ini menjadinya boleh kita katakan sebagai kota budaya di Aceh lah ya. BKA itu kan Pekan Kebudayaan Aceh. Kenapa Aceh Selatan ini hampir selalu menjadi juara umum BKA ya? Sebenarnya rahasianya singkat aja. Aceh Selatan ini kan punya 3 suku. Jadi keunikan itu muncul dia. Ternyata di Aceh itu ada salah satu kabupaten yang punya 3 suku, tentu ragam budayanya sangat beragam gitu. Jadi makanya jangan heran kalau Aceh Selatan itu udah berapa kali merebut sebagai juara umum Pekan Kebudayaan Aceh gitu. Dan itu adalah bagian dari promosi juga ya, promosi yang kami kategorikan adalah promosi di sektor event ataupun perlombaan-perlombaan gitu. Baik, berarti begitu banyaknya potensi yang ada di Kabupaten Aceh Selatan karena keragaman suku dan juga karena sinergitas antara pemerintah sama masyarakatnya yang bisa mempromosikan dan menghadirkan itu secara nyata kepada wisatawan, sehingga sudah semakin banyak nih wisatawan yang berkunjung, dan mungkin travelers di rumah nanti juga pengen untuk berkunjung ke Aceh Selatan segera setelah nonton podcast ini. Nah, nggak kerasa nih travelers, kita sudah 30 menit lebih membicarakan seputar Kabupaten Aceh Selatan, dan kita mau dengar dulu closing statement dari Kak Nova dan juga Pak Musin nih. Mungkin Kak Nova bisa mempromosikan, mengajak ataupun mengatakan harapan kepada travelers yang ada di rumah untuk membeli produk UMKM maupun juga untuk berkunjung ke Aceh Selatan. Boleh dari Kak Nova dulu, setelah itu ke Pak Musin. Iya, bagi para wisatawan yang masih belum pernah mengunjungi ke Aceh Selatan, mari setelah melihat podcast ini segera ke Aceh Selatan. Dan harapannya kepada Dinas Pariwisata juga kami akan terus berkolaborasi untuk mempromosikan produk-produk unggulan dan destinasi wisata yang ada di Aceh Selatan. Itu. Untuk dari Pak Musin sendiri gimana Pak? Terima kasih, kami mengucapkan pertama sekali terima kasih kepada rekan-rekan bersama kru ya dari podcast ini. Mudah-mudahan ini sebagai juga bagian dari promosi wisata Aceh Selatan. Jadi kami berharap ya kepada seluruh terutama wisata Nusantara, baik itu yang ada di provinsi-provinsi terdekat maupun yang ada di di seluruh Nusantara lah. Ayo kita datang ke Aceh Selatan. Di sini sebagaimana yang kami utarakan tadi, ada beberapa keunikan yang mungkin tidak didapatkan di tempat lain. Sebenarnya ada satu lagi tadi kami lupa mengatakan bahwa di sini ada salah satu wisata bahari Pulau Dua. Pulau Dua itu sebenarnya kalau kita mendengar Pulau Dua itu biasa-biasa saja sih. Tapi di sana ada keunikan yang mungkin tidak didapatkan di tempat lain. Di sana kita dapat menikmati jutaan burung verling pulang ketika menjelang senja. Dan itu cuma ada di Aceh Selatan. Jadi Aceh Selatan ini selain kita bisa menikmati wisata legendanya, kita dapat menikmati wisata baharinya, wisata pantai, wisata agrowisata dan ekowisatanya, seperti keunikan burung verling di Pulau Dua gitu. Jadi di senja hari kita dapat menikmati burung verling itu pulang dia ke pulau dengan bergelombolan. Jadi itu tidak kita dapatkan di daerah lain gitu. Dan satu lagi pesan kami, datanglah ke Aceh Selatan. Aceh Selatan ini punya tagline Aceh Selatan Cedah. Cedah alamnya, ramah warganya. Luar biasa sekali, deskripsikan dengan sangat jelas dari Pak Musin dan juga Kak Nova ya. Oke, travel lovers, buat teman-teman semua yang ingin berkunjung ke Aceh Selatan, jangan lupa terus tonton video ini ataupun podcast ini dari awal sampai akhir, karena tadi kita sudah sharing-sharing banyak kali Kak ya, seputar potensi wisata, spot-spot menarik, bahkan budaya tentang Aceh Selatan. Seperti itu Kak ya. Travel lovers, lestarikan budaya, majukan pariwisata.